Putri Hamidah. Di sini aku mau nyeritain tentang zaman barok. Pasti ada beberapa orang di sini yang nggak kenal zaman barok tuh zaman apa sih? Kenapa bisa disebut zaman barok? Sini aku jelasin. Pengertian zaman barok. Zaman barok adalah periode sejarah musik Eropa yang berlangsung sekitar tahun 1600-an atau 1750. Nah, kata baroknya itu berasal dari bahasa Portugis atau biasa disebut boroko yang berarti baroko yang berarti mutiara yang bentuknya tidak sempurna atau bisa kita kenal kata aneh, tanda kutip aneh. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seni, arsitektur, dan musik yang penuh kemegahan, kerumitan, dan detail hiasan. Musik barok juga berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga untuk menggugah emosi dan pendengarnya. Periode barok muncul setelah zaman Renaissance. Ada beberapa faktor penting seperti reformasi gereja dan kontras reformasi Katolik. Yaitu musik digunakan untuk memperkuat ibadah agar lebih menyentuh perasaan umatnya. Lalu ada kebangkitan kerajaan dan bangsawan. Digunakannya musik atau dipakai untuk kemegahan istana seperti pesta dan acara resmi lainnya saat mereka berdansa-dansa. Ada ilmu pengetahuan yang berkembang. Konsep harmoni dan teori musik mulai lebih teratur khususnya tentang tonalitas atau nada dasar mayor minor. Nah, di sini terdapat ciri-ciri musik barok loh. Musik barok punya gaya yang berbeda dari Renaissance. Kalau kalian tahu, seperti ciri-cirinya antara lain emosional dan dramatis. Musik dibuat untuk menyentuh hati, menimbulkan rasa gembira, sedih, agung, atau khidmat. Banyak ornamen hiasan nada seperti video ini. Di video tersebut juga dihiasi oleh melodi yang diliputi dengan nada-nada tambahan seperti trill, modern, dan lain-lainnya. Lalu kontras yang kuat seperti perbedaan antara keras ke lembut, cepat ke lambat, solo ke tutti, dan individu ke orkestra. Itu sangat jelas. Ada perkembangan tonalitas juga. Sistem mayor dan minor mulai digunakan secara konsisten menggantikan mode kuno pada era Renaissance. Bentuk musik baru. Lahir berbagai jenis musik seperti opera yang suka ada di drama panggung, lalu oratorio, kisah Alkitab dengan paduan suara tanpa panggung, konserio, paduan solo instrumen dengan orkestra. Lalu ada sonata, komposisi instrumental dengan beberapa bagian. Ada suite seperti tarian-tarian berurutan. Figue yaitu komposisi dengan teknik kamprung suara yang saling mengejar. Nah, di tahun atau di zaman barok itu juga ada instrumen utamanya seperti yang paling kita kenal adalah keyboard. Kalau zaman dulu tuh disebutnya organ, harpsichord, dan clavichord. Lalu ada alat gesek seperti biola, viola, cello, dan kontrabas. Ada alat tiup juga loh di sini seperti flute, oboe, recorder, dan trompet. Lalu ada bason juga. Nah, ada satu alat juga seperti perkusi yang bisa disebut timpani. Ada beberapa tokoh penting yang sangat berpengaruh pada zaman barok, seperti Claudio Monteverdi pada tahun 1567 sampai 1643. Ia adalah komposer Itali. Seperti pelopor opera, karyanya yang terkenal adalah El Orfeo. Ada Johann Sebastian Bach tahun 1685 sampai 1750.
Ia adalah komposer Jerman yang terkenal seperti ahli fugue, musik gereja, dan karya instrumental. Karya terkenalnya adalah Brandenburg Concertos, Toccata and Fugue in D minor. Lalu ada George Friedrich Handel pada tahun 1685 sampai 1759. Ia adalah komposer terkenal dari Jerman Inggris, terkenal dengan karyanya oratorio seperti yang berjudul Mesiah dengan bagian terkenal Haleluya Chorus. Lalu ada Antonio Vivaldi pada tahun 1678 sampai 1741. Ia adalah salah satu tokoh yang paling terkenal yang beberapa orang pada zaman sekarang juga mengenalnya. Ini adalah salah satu karyanya. yang sangat-sangat keren dan megah. Pasti saat kita menonton videonya tersebut kayak wah keren banget gitu. Nah, Antonio Vivaldi itu adalah komposer dan pemain biola dari Italia. Ia dijuluki dengan The Red Priest, terkenal dengan konserto biola, karya terkenal The Four Seasons. Peninggalan dan pengaruh musik barok membentuk dasar bagi musik klasik dan romantik. Sistem harmoni tonal mayor ke minor masih dipakai sampai sekarang. Seperti opera, orkestra, dan teknik kontrapung seperti counterpoint berkembang dari era ini. Musik barok sering digunakan sampai saat ini untuk konser, ibadah, gereja, bahkan film dan iklan. Nah, kesimpulan dari video saya hari ini, bisa dibilang musik barok adalah zaman musik yang penuh dengan keindahan, kemegahan, dan ekspresi emosional. Dimulai sekitar tahun 1600-an dan berakhir sekitar 1750. Kematian J.S. Bach sering dianggap penutup zaman barok. Warisan musiknya menjadi pondasi besar bagi perkembangan musik barat hingga saat ini. Semoga cerita yang saya jelaskan masuk kepada pendengaran teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.